Rian sempat mendengar notif dari handphonenya dan dia langsung membuka ponselnya lalu melihat pesan singkat dari seorang pria yang tidak disebutkan namanya. Lalu sementara itu, Amin yang duduk di depan Rian mengintip pesan tersebut. Rian menerima chat dari seorang laki-laki. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini menimpa seorang pria asal Maros, Sulawesi Selatan dan terjadi pada tahun 2021. Pria tersebut ditemukan dalam kondisi yang hangus terbakar di pinggir jalan dengan posisi tangan yang terikat serta mulut yang dilakban. Kejadian yang menyeramkan ini ternyata pelakunya adalah pacarnya sendiri lantaran pacarnya tersebut cemburu buta. Yang lebih mengagetkannya lagi, kasus ini melibatkan kisah percintaan sesama jenis dan di saat pelaku melakukan aksi kejinya, dia melakukannya bersama para rekan-rekan mucikarinya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sesosok tubuh tak bernyawa ditemukan warga Kabupaten Maros di pinggir jalan perbatasan kabupaten dengan kondisi yang amat mengerikan beberapa waktu lalu. Tubuhnya hangus dengan kondisi mulut dilakban dan tangan terikat. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang pria muda yang bernama Rian, usianya 21 tahun. Rian ini merupakan warga asal Palantikang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tidak ada berita yang lengkap di media mengenai bagaimana latar belakang dari kehidupan Rian. Tapi yang jelas, Rian ini merupakan seorang pria muda yang tengah dalam pencarian jati diri. Lalu, hingga dia menyadari dalam urusan asmara, ternyata dia tidak sama seperti kebanyakan laki-laki lainnya yang menyukai lawan jenis. Saat itu, dia merasa lebih menyukai sesama jenis. Singkat cerita, karena dia menyadari bahwa dia menyukai sesama jenis, akhirnya dia memilih berpacaran dengan seorang pria yang 3 tahun lebih muda darinya yang bernama Muhammad Anwar alias Amin yang berusia 19 tahun. Bukan hanya sekedar penyuka sesama, di usianya yang masih terbilang sangat muda, Amin ternyata juga terlibat di dalam dunia hitam, yaitu memperdagangkan muda-mudi yang masih di bawah umur. Dia menjalankan bisnis gelap tersebut dengan memperjualbelikan muda-mudi di bawah umur tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya dia eksploitasi. Di dalam menjalankan bisnisnya ini, Amin melakukannya bersama 7 rekan lainnya yang masih sangat muda, termasuk 6 orang pria yang berinisial DAS yang masih berusia 19 tahun, lalu ada FS yang usia 16 tahun, dan juga AP yang berusia 19 tahun, serta TH yang berusia 22 tahun, dan AI yang berusia 17 tahun, dan MAN berusia 16 tahun, serta 1 orang perempuan lain yang berinisial H alias Lala yang berusia 23 tahun. Sungguh gila, mereka menjadikan tindak kejahatan mereka ini sebagai sumber penghasilan tanpa memperdulikan dampak buruk yang akan ditimbulkan pada korban-korbannya yang masih sangat muda. Dan di sisi lain, Amin yang terlibat di dalam kasus gelap ini menjalin hubungan dengan Rian selayaknya pasangan pada umumnya. Mereka sering bertemu untuk menghabiskan waktu bersama, termasuk dengan berhubungan badan antara sesama. Namun di dalam hubungan keduanya, Amin diketahui sebagai orang yang cemburuan dan juga posesif terhadap Rian. Lalu tibalah pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 7 Juni tahun 2021. Amin di saat itu tiba-tiba saja merasa rindu ingin menghabiskan waktu bersama Rian. Dia tiba-tiba saja mengajak Rian untuk bertemu melalui pesan Facebook. Amin di saat itu mengajak Rian untuk bertemu di salah satu hotel yang berada di Jalan Haji Bau, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Amin di saat itu juga serta mengajak ke-7 temannya untuk bermain bersama atau melakukan sesuatu yang entah bagaimana niat dan tujuan mereka. Di saat itu, Rian
sangat merindukan kekasih sesama jenisnya tersebut. Akhirnya, ajakan Amin disetujui oleh Rian setelah Rian meminta izin kepada kakaknya. Singkat cerita, ketika Rian akan dijemput oleh Amin di saat itu berencana ingin membawa Rian ke rumahnya yang berada di daerah Palantikang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, sekitar pukul 20.00 WITA dengan menggunakan sepeda motor. Amin di saat itu menjemput Rian bersama AI. Posisinya, AI yang membawa sepeda motor, sementara Amin duduk di tengah dan Rian duduk di paling belakang. Lalu di dalam perjalanan, Rian sempat mendengar notif dari handphonenya dan dia langsung membuka ponselnya lalu melihat pesan singkat dari seorang pria yang tidak disebutkan namanya. Lalu sementara itu, Amin yang duduk di depan Rian mengintip pesan tersebut. Rian menerima chat dari seorang laki-laki dan Amin yang memang sangat cemburuan tiba-tiba berubah jadi marah dan terjadilah percekcokan serta pertengkaran yang tidak dapat terhindarkan. Pertengkaran tersebut pun terjadi sepanjang perjalanan mereka menuju ke hotel. Bahkan saat sudah sampai di lobi hotel, Rian dan Amin masih terlibat cekcok. Saat itu mereka tiba di hotel pada pukul 21.00 WITA dan kemudian disusul dengan kedatangan DAS serta FS sekitar pukul 12.30 malam. Setelah sampai, DAS dan FS yang merasa sudah terlambat langsung saja masuk menuju ke kamar. Saat itu, ternyata di sana sudah ada seseorang yang berinisial D yang sampai terlebih dahulu. Lalu singkat cerita, entah bagaimana detail keadaan dan situasi di saat itu di dalam kamar hotel tersebut, yang jelas Amin masih mau memenuhi hawa nafsunya kepada Rian, walaupun di sisi lain hatinya masih diliputi perasaan marah karena melihat Rian menerima chat dari seorang pria. Sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian tengah, Amin di saat itu melakukan hubungan sesama dengan Rian. Namun ternyata setelah puas melakukan hubungan, kemarahan Amin masih belum mereda. Amin di saat itu masih sangat marah dan menyimpan dendam atas kecemburuannya. Lalu tiba-tiba, entah karena ada angin apa, kemarahan Amin kepada Rian di saat itu tiba-tiba saja semakin memuncak. Dan atas kemarahan tersebut, Amin pun akhirnya tiba-tiba menjadi gelap mata hingga dia terfikir untuk memulai sebuah rencana untuk melakukan aksi yang benar-benar kejam. Sampai-sampai dia terfikir ingin menghabisi nyawa Rian, sang kekasih sesama jenis, untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Dan di saat itu, dia sangat ingin mengajak keempat temannya untuk melakukan hal keji tersebut. Singkat cerita, pada sekitar pukul 5.00 WITA, yang artinya sudah masuk pada subuh hari di tanggal 10 Juni tahun 2022. Amin di saat itu membujuk teman-temannya untuk melakukan pengeroyokan kepada Rian, yang di saat itu ternyata teman-teman Amin mengiyakan ajakan Amin dan mereka langsung mengeroyok Rian yang kebetulan tidak tahu apa-apa, dan pengeroyokan tersebut pun terjadi begitu saja, membuat Rian benar-benar kaget dengan apa yang harus dia terima. Di saat itu Rian tidak bisa melawan karena yang memukulinya sangat banyak. Mereka beramai-ramai menghantam tubuh Rian dengan sangat kejam. Rian seketika jadi babak belur dan mulai tidak berdaya. Singkat cerita, setelah mereka puas mengeroyok Rian, di saat itu Amin dan teman-temannya tersebut langsung membawa Rian ke kediaman Lala, yaitu seorang perempuan yang juga ikut andil dalam menghabisi nyawa Rian. Kediaman Lala kebetulan berada di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Mereka membawa Rian ke sana dengan menggunakan taksi online. Lalu, tibalah mereka di rumah Lala. Sesampainya di sana, Rian kembali dianiaya dengan menggunakan tangan kosong dan diikat oleh Amin. Namun di saat itu, Rian berusaha untuk tetap bertahan dengan sisa-sisa tenaganya. Dia sempat mencoba untuk melarikan diri, namun sayangnya usahanya tersebut gagal karena ketahuan oleh Lala. Di saat itu, Amin yang mengetahui jika Rian ingin melarikan diri, dia menjadi semakin geram dan langsung mencoba untuk melumpuhkan Rian, yang pada akhirnya Rian pun tidak kuat menahan hantaman demi hantaman yang harus dia terima di tubuhnya. Dan pada akhirnya Rian pun seketika menghembuskan nafas terakhir. Dia tewas di tangan Amin. Tewasnya Rian itu disaksikan oleh teman-teman Amin yang lain. Alih-alih langsung menyingkirkan jasad Rian, di saat itu mereka membiarkan jasad Rian berada di rumah Lala sembari mereka menyiapkan rencana yang matang
agar aksi keji mereka itu tidak ketahuan. Di saat itu sebenarnya mereka sudah membuat sebuah rencana ingin membawa jasad Rian ke Sulawesi Tengah untuk menghilangkan jejak. Namun karena kekurangan biaya dan jauh dari lokasi, maka mereka sepakat untuk memutuskan membuang jasad Rian di daerah Camba, Kabupaten Maros. Pada tanggal 11 Juni dini hari, jasad Rian pun akhirnya dibawa menggunakan mobil yang mereka sewa secara rental atas nama Amin. Dan setelah merental mobil tersebut, mereka pun langsung melakukan perjalanan menuju ke Camba. Dan sebelum mereka tiba di Camba atau lokasi rencana pembuangan jasad Rian, di saat itu Amin dan teman-temannya sempat menghentikan laju mobil mereka dan mampir sebentar ke sebuah minimarket untuk membeli 2 botol air minum. 2 botol air minum itu bukan untuk mereka konsumsi. Botol air tersebut dikosongkan lalu diisi dengan bensin. Tidak jauh dari minimarket, mereka berhenti di sebuah pom bensin mini untuk membeli bensin lalu diisi ke dalam botol yang sudah mereka siapkan tadi. Dan seperti tidak merasa puas sudah menghabisi nyawa Rian, mereka berniat ingin membakar jasadnya. Lalu setelah semuanya beres, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai tibalah mereka di sebuah kampung yang bernama Topo Ladang Malawa yang terletak di Kabupaten Maros. Mereka di saat itu sampai di sana tepat pada pukul 2.00 sampai dengan 3.00 dini hari. Mereka di saat itu langsung menurunkan jasad Rian di pinggir jalan. Dan tidak hanya membuangnya begitu saja, dengan pemikiran yang kejam, mereka mulai menyirami tubuh Rian dengan menggunakan bensin yang sebelumnya sempat mereka beli. Hingga kemudian mereka mulai mematikan korek api. Dan dalam hitungan detik, tubuh Rian habis dilalap oleh api. Setelah merasa puas melihat jasad Rian habis terbakar, di saat itulah para pelaku ini langsung melarikan diri. Setelah 1,5 jam, api melahap jasad Rian. Lalu tepat pada pukul 4.30 WITA, ada seorang tukang kawal truk dan juga warga sekitar yang bernama Dudi. Mereka di saat itu melintasi jalan tempat di mana jasad Rian dibakar. Di saat itu, Dudi yang awalnya mengira bahwa asap yang dia lihat itu berasal dari pembakaran sampah, sehingga dia tidak menaruh curiga sedikit pun dan memilih untuk langsung melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 5.20 WITA, Dudi ternyata putar balik dan kembali melintasi jalan tersebut. Dan dia masih melihat adanya sisa asap dari apa yang Dudi kira tadi adalah sampah. Dan sebenarnya di dalam hati kecilnya Dudi ini cukup curiga dan entah apa yang mendorongnya hingga akhirnya dia mau benar-benar memastikan bahwa asap tersebut bukan berasal dari sampah. Dan Dudi pun mencoba untuk mendekat. Dan di saat dia mendekati dan dia amati lebih dalam, ternyata Dudi sangat kaget saat mengetahui yang terbakar bukanlah sampah, melainkan manusia. Lalu Dudi yang melihat kejadian tersebut di hadapannya langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian terdekat. Lalu pihak kepolisian langsung bergegas menuju ke lokasi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata polisi di saat itu agak sulit mengenali jasad dari Rian karena luka bakarnya sudah mencapai 100%. Sehingga dari sisa-sisa, polisi menyebarkan sketsa foto wajah Rian untuk mendapatkan informasi jika ada warga yang kehilangan anggota keluarganya. Lalu sobat, tidak lama setelah polisi menyebarkan informasi terkait temuan jasad Rian, akhirnya ada seorang warga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Dan warga itu bernama Faridah DG Simba yang berusia 65 tahun yang merupakan ibu dari Rian. Dia melaporkan kehilangan anggota keluarganya ke Polres Maros pada tanggal 14 Juni tahun 2021. Lantas di saat itu, tim forensik Dokpol pun melakukan pencocokan sidik jari dan data antemortem Faridah dan juga Rian. Yang ternyata hasilnya ditemukan ada kemiripan dan disimpulkanlah bahwa jasad yang terbakar tersebut adalah jasad Rian. Sontak keluarga di saat itu menangis histeris sejadi-jadinya. Mereka langsung menjemput jasad Rian di ruang forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan, Jalan Kumala, Makassar. Pada tanggal 15 Juni tahun 2021, di sore harinya, sanak keluarga yang datang menjemput jasad Rian, di antaranya ada saudara dan sejumlah sepupu Rian. Faridah tampak begitu terpukul setelah mengetahui anak keempat dari 5 bersaudara ini yang dia lahirkan dari rahimnya sendiri ternyata ditemukan dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan. Sesekali tangisnya pecah dan terisak di saat ditenangkan oleh keponakannya. Tangis Faridah di saat itu kembali pecah
saat melihat jasad Rian anaknya sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah. Faridah sampai tidak kuasa menahan tangis saat diminta untuk menaiki bus ambulans tepat di samping peti jenazah anaknya. Dan begitu juga dengan sanak keluarga Faridah lainnya. Lalu sementara itu, di sisi lain, pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap pelaku yang melakukan eksekusi keji ini. Dan timbullah satu nama, yaitu Amin, serta rekan-rekannya. Dan tidak membutuhkan waktu lama, tim Resmob Polda Sulsel akhirnya berhasil membekuk satu persatu anggota dari geng mucikari tersebut yang merupakan pelaku dari penghilangan nyawa terhadap Rian. Pada mulanya, pihak kepolisian menemukan salah satu pelaku yang tidak dijelaskan siapa orangnya. Polisi berhasil membekuk pelaku di rumahnya sendiri. Dan kemudian polisi melanjutkan menyambangi sebuah hotel yang sama dengan tempat pengeksekusian Rian. Di sana, polisi berhasil menangkap 6 orang termasuk Amin. Di saat itu, diketahui jika D yang merupakan salah satu pelaku itu sempat kabur dan menjadi buron. Di saat itu, mereka ditemukan saat tengah pesta narkotika setelah ditemukan beberapa alat bukti hisap. Dan setelah tertangkap saat diinterogasi oleh polisi, Amin menunjukkan lokasi kejadian berupa kamar tempat di mana dia menghabisi nyawa Rian secara keji. Lalu, setelah diringkus, mereka pun dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada akhirnya, akibat kekejian mereka tersebut, mereka pun terancam pidana penjara seumur hidup atau paling lama 25 tahun. Dan ketika diperiksa, Amin di saat itu menceritakan semuanya dengan sangat kooperatif. Dia mengatakan jika dia cemburu, makanya dia memilih untuk menghabisi nyawa Rian. Namun kecemburuan dari Amin ini ternyata tidak berdasar, karena selama ini dia tidak berhasil membuktikan bahwa Rian berselingkuh. Yang ada, dia hanya berpikiran buruk dan lalu melakukan aksi yang benar-benar keji. Setelah semuanya terang benderang, jasad dari Rian akhirnya dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Itu dia sobat, kisah dari Rian yang harus berakhir dengan sangat keji akibat perbuatan temannya yang bernama Amin. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?